Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Abah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kami akan membahas isu yang sedang hangat, yaitu mengenai sosok kontroversial Bapak Rizik Syihab. Baru-baru ini beliau mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan di hadapan jamaahnya dan muhibbinnya, terutama terkait dengan kritik yang dilontarkannya terhadap Kiai Imaduddin Al-Bantani dan Bang Haji Rhoma Irama. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bahas dengan lengkap. Mungkin banyak dari kita bertanya-tanya, mengapa Kiai Imaduddin Al-Bantani meneliti tentang nasab Ba'alawi, dan apa hubungannya dengan Bapak Rizik Syihab? Sebagai seorang pakar nasab, Kiai Imaduddin telah meneliti asal-usul Ba'alawi dengan mendalam dan menggunakan berbagai referensi yang kredibel. Menurut penelitian beliau, nasab Ba'alawi yang selama ini diklaim sebagai keturunan Rasulullah tidak terhubung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian ini bukanlah berdasarkan kebencian, melainkan dengan bukti-bukti ilmiah, kitab-kitab sejarah, bahkan hingga uji DNA. Namun, tanggapan dari Bapak Rizik Syihab sangat mengejutkan. Alih-alih merespons kritik atau klarifikasi dari Kiai Imad dengan bukti ilmiah yang kuat, Bapak Rizik justru mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, mencaci maki, bahkan menggoblok-goblokkan Kiai Imad dan Bang Haji Rhoma Irama. Pertanyaannya, mengapa seorang yang mengaku sebagai tokoh agama, seorang yang diklaim sebagai keturunan Rasulullah, harus bereaksi dengan cara seperti itu? Bukankah akhlak yang baik seharusnya menjadi cerminan dari seseorang yang memiliki nasab mulia? Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Bagi ngomong siapa lu, saudara? Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Rhoma. Saya sebut namanya, saudara. Ini fitnah nih, Beb. Jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Ayo lu ketawanya belakangan. Yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan. Tidak punya ilmu, sombong, angkuh, nggak tahu diri. Saudara, ulama dilawan, bahkan ulama digoblok-goblokin sama dia. Ini jahil. Kewajiban kita fatruku, tinggalkan. Kira-kira jelas gak? Jelas. Sekarang ada orang bodoh tapi so tahu, ada gak? Ada. Oh, contohnya Imad Al-Kaburi. Contohnya ada artis dangdut tapi banyak Bahagia Rhoma. Saya tanya, artis dangdut tahu-tahu jadi mufti membatalkan nasab. Ini namanya udah goblok so tahu. Tahu teka gak? Seperti yang telah disampaikan oleh Kiai Imaduddin, beliau menjalankan tugas ini dengan dasar ilmiah, bukan berdasarkan kebencian pribadi. Kiai Imaduddin menggunakan pendekatan akademis dengan membandingkan berbagai kitab nasab, kitab sejarah, hingga data tes DNA yang menunjukkan hasil yang berbeda dari klaim Ba'alawi. Menurut penelitian beliau, nasab Ba'alawi tidak terhubung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malah hanya sampai kepada Ubaidillah, bukan kepada Rasulullah. Lebih jauh lagi, hasil tes DNA menunjukkan bahwa genetik dari sebagian besar Ba'alawi yang ada di Yaman, yang termasuk dalam klaim keturunan Nabi ini, adalah haplogrup berbeda dari haplogrup yang umumnya dimiliki oleh keturunan Arab asli. Ini adalah penemuan yang menarik,
dan mungkin menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia. Sebagai umat Islam, kita seharusnya cerdas dalam menerima informasi, terutama ketika berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan keturunan Rasulullah. Kiai Imaduddin berusaha untuk membuka mata umat bahwa klaim keturunan Nabi ini tidak semudah yang dibayangkan. Harus ada bukti yang kuat, dan bukti itu harus didukung oleh berbagai sumber yang terpercaya. Tidak bisa hanya berdasarkan tradisi atau kata turun-temurun. Sayangnya, ketika Bapak Rizik Syihab mendengar hasil penelitian ini, ia bereaksi dengan kemarahan, bahkan dengan caci maki, dan ini tentu saja membuat banyak pihak merasa heran. Bukankah seorang yang memiliki nasab mulia seharusnya mampu menghadapi kritikan dengan tenang dan memberikan tanggapan yang berbobot? Ketika seorang tokoh seperti Bapak Rizik Syihab mencaci maki tanpa dasar ilmiah dan malah terkesan mengedepankan emosi, ini bisa memicu kebingungan bagi umat. Kiai Imaduddin berusaha menampilkan bukti ilmiah dengan menghadirkan kitab-kitab rujukan, bahkan menghadirkan ahli sejarah dan filolog, tetapi tanggapan dari Bapak Rizik justru sangat emosional. Dalam video-video beliau, dapat dilihat bahwa beliau seolah-olah tidak ingin ada pihak yang mempertanyakan kebenaran nasab Ba'alawi ini. Padahal, jika memang nasab itu benar, seharusnya tidak perlu takut pada penelitian atau pengujian lebih lanjut, bukan? Kemudian, apa yang diucapkan oleh ulama tentang kitab-kitab yang hari ini banyak, tapi ujungnya cuma satu, yaitu Al-Burqatul Musyiqah. Karena An-Nafah Al-Ambariyah ini dengan kitab Tuhfatul Talib ini ujungnya nanti ke kitab Syekh bin Abu Bakar As-Sakran Al-Burqah itu, kembalinya ke situ. Kata ulama begini tentang kitab yang banyak itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab. La yuhtajju li kasratil masadiri idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Tidak bisa dijadikan hujah banyaknya kitab-kitab apabila semuanya dinukil dari asal yang sama. Kitab Ba'alawi hari ini yang menerangkan Ba'alawi sebagai turunan Ahmad bin Isa ratusan, betul, tetapi semuanya mentok kepada Al-Burqatul Musyiqah itu. Yang kata Mas Romel itu mentoknya enggak ke Al-Burqah, ke Al-Jawr-Saqaf, ya sama-sama beda beberapa tahun saja. Sebenarnya saya menganggap dua ini akan merupakan sebuah kesatuan, tapi karena orang-orang awam, nanti para peneliti tidak akan bisa mengakses kitab Jawr-Saqaf karena memang tidak berani dicetak itu oleh orang-orang Yaman itu, karena bermasalah. Penulisnya ini disebut meninggal 742 atau 732 itu. Tetapi di dalam kitabnya ada orang-orang yang hidup di abad ke-9. Itu kan aneh kan? Katakanlah Al-Jawr-Saqaf itu betul-betul karya orang di abad 9. Siapa namanya? Itu yang mesti dijawab dulu kan. Mencari seorang Abdurrahman Al-Khatib itu susah sekali itu. Kenapa susah? Ya karena memang ini sosok bermasalah. Apa ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas CS ini, kitab nasab terlebih dahulu. Karena dalam kaidah nasab yang bisa mengisbat nasab hanya kitab-kitab nasab. Kitab-kitab yang ditulis bukan untuk mengisbat nasab seperti kitab tasawuf, kitab sejarah, kitab tarajim, itu sama sekali tidak bisa untuk mengisbat nasab. Yang bisa mengisbat nasab adalah kitab-kitab nasab. Dan kitab nasab yang pertama kali ditulis ya berbarengan dengan hidupnya Ali As-Sakran juga, 880, ya kan? Kemudian Tuhfatul Talib itu agak tuahan sedikit, agak mudahan 996. Nah, kemudian Ali As-Sakran kan 895 itu. Jadi upak-upaknya itu di masa-masa itu tuh, masa publikasi nasab ini gitu. Makanya Al-Burqah itu walaupun secara historis lah bisa untuk dikatakan orangnya ada kan. Jadi kitab sejarah hanya untuk bisa mengatakan historis apa tidak ini orang. Apakah dia sosok historis, apakah dia sosok ahistoris. Sampai kepada derajat fiktif itu bisa untuk kita melacak seseorang itu dengan metodologi teori ilmu sejarah. Ya, maka Al-Burqah, dari Al-Burqah ke Ahmad bin Isa itu 551. Ini saya menurunkan standar sebenarnya. Ketika kita mengatakan 550 tahun itu menurunkan standar agar memberikan
napas bagi Balawi dan pembelanya untuk mencari kitab-kitab nasab dan juga kitab-kitab sejarah, untuk mencari kitab-kitab sejarah. Tetapi hari ini kita bisa dapat melihat bahwa memang tidak ada. Jangankan kitab-kitab nasab, sejarah, kitab sejarah yang banyak begitu dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9, 10, itu tidak ada yang menyebut mereka itu sampai abad 9, tidak ada. Tidak ada. Kemudian di abad 8 banyak yang menyebut Jadid itu Al-Ataya As-Saniyah kan. Kemudian As-Suluk, tetapi tidak menyebut ke Alwi karena memang bukan siapa-siapa. Alwi dan Jadid itu tidaklah bersaudara, tidak ada. Kiai Imaduddin Al-Bantani adalah seorang yang berdedikasi terhadap ilmu pengetahuan, dan sebagai umat, kita harus mendukung upaya beliau dalam mengungkapkan kebenaran. Dengan adanya peneliti seperti Kiai Imaduddin, umat Islam tidak akan mudah terjebak oleh klaim-klaim yang tidak berdasar. Kita harus mampu membedakan antara tradisi yang baik dengan fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai umat, kita pun harus terus mendukung ilmuwan dan ulama yang memperjuangkan kebenaran. Jangan sampai kita buta terhadap fakta hanya karena taklid buta kepada seseorang. Bukankah dalam Islam sendiri kita diperintahkan untuk mencari ilmu dari mana saja, bahkan hingga ke negeri Cina? Maka dari itu, mari kita jadikan ilmu sebagai penuntun utama, agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh klaim yang tidak berdasar. Sahabat Abah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita petunjuk dan hidayah. Mari kita terus mendukung upaya para ulama yang berusaha membongkar fakta dan mengungkap kebenaran, seperti yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Bagi kaum muslimin yang mungkin selama ini terjebak oleh klaim yang tidak berdasar, semoga video ini bisa memberikan pencerahan. Ingat, kebenaran itu harus diungkapkan dengan cara yang ilmiah dan tidak boleh didasari oleh emosi semata. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Semoga Allah melindungi kita semua dari kesalahan, dan semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.